Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baiklah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menerangi hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku dan boleh meraih kemenangan yang dari Tuhan oleh karena kami memahami firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini judul renungan saya meraih kemenangan. Firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6 yang berbunyi, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, surat ini dituliskan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang dipercayakan mengembalakan pelayanan yang bernama Timotius. Dia mengingatkan Timotius bahwa sebenarnya sebagai orang percaya tidak luput dari penderitaan. Oleh sebab itu, ia mengharap bahwa Timotius harus siap mental untuk dapat menghadapi penderitaan. Timotius diingatkan agar tetap kuat dalam kasih karunia Kristus. Timotius dalam hal ini kita lihat dia menghadapi pengajar-pengajar sesat yang pada waktu itu mengajar di jemaat-jemaat. Bahkan dia seorang pelayan yang masih muda. Kemungkinan besar dia direndahkan, dilecehkan, dianggap masih muda dan terlalu muda. Dan terjadi kesulitan-kesulitan dalam pelayanan oleh karena keterbatasannya. Ini merupakan suatu halangan penderitaan yang bisa dihadapi oleh Timotius. Di dalam bacaan kita ada 3 hal yang dijadikan contoh bagi Timotius agar kuat dan dapat meraih kemenangan di dalam penderitaan. Yang pertama, Timotius diajarkan tentang penyangkalan diri. Dan yang kedua, Timotius diajarkan tentang kedisiplinan diri. Serta yang ketiga, Timotius diajarkan untuk bekerja keras. Nah, kita melihat ada 3 contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Yang pertama, contoh yang pertama tentang seorang prajurit. Ini contoh tentang penyangkalan diri. Dikatakan oleh Paulus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini berbicara tentang prajurit yang selalu berkenan kepada komandannya dan tidak mau pusing. Artinya dia menyangkal dirinya, tidak menganggap dirinya lebih penting, dan komandan adalah yang lebih penting. Dalam hal ini kita menjadi prajurit Kristus. Kristus adalah komandan kita. Dan yang contoh kedua adalah seorang atlet atau seorang olahragawan. Dikatakan ini menggambarkan kedisiplinan untuk mencapai kemenangan. Dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini berbicara tentang kedisiplinan hidup. Seorang olahragawan, seorang atlet tidak mungkin mendapatkan kemenangan tanpa kedisiplinan dalam peraturan-peraturan olahraga yang harus dilakukannya. Demikian juga kita sebagai seorang atlet, seorang Kristen, kita digambarkan orang yang harus hidup disiplin dengan peraturan-peraturan sebagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita. Peraturan-peraturan harus kita ikuti dengan baik. Kemudian contoh ketiga, seorang petani.
Sebagai contoh, orang yang bekerja keras dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani yang bekerja keras pastilah dia akan menuai, mendapatkan hasil yang baik karena hasil kerja kerasnya. Sebagai orang percaya, kita harus siap menjalani kehidupan kita dengan tekun. Kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara-cara yang benar agar meraih kemenangan yang sebenarnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan sebuah peperangan dan sebuah pertandingan yang harus kita menangkan, serta sebuah kerja keras untuk kita dapat menikmati hasil yang terbaik. Teruslah berjuang, jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus, jadilah atlet yang bertanding dengan baik dengan kedisiplinan tinggi, dan jadilah seperti petani yang terus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.